Baik, kesempatan ini kita gunakan untuk membahas suara hati. Suara hati juga seringkali kita sebut dengan hati nurani. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian suara hati. Suara hati kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah arti luas, lalu sisi yang kedua adalah arti sempit. Kita bahas yang pertama. Secara luas, suara hati dimengerti sebagai kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Di sini tingkat kesadaran moral antara satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena usia, tingkat kedewasaan, dan juga pengalaman masing-masing orang juga berbeda. Itulah yang memberikan pengaruh kepada tingkat kesadaran moral satu dengan yang lain akan berbeda. Lalu yang kedua, kita melihat dari arti sempit. Suara hati secara sempit dimengerti sebagai penerapan kesadaran moral di dalam situasi konkret. Suara hati akan menilai suatu tindakan manusia, apakah tindakan itu benar atau salah, tindakan itu baik atau buruk. Berarti kita akan menggunakan suara hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan melihat pilihan atau tindakan kita itu apakah baik atau buruk. Lalu bagaimana sih cara kerja suara hati? Cara kerja suara hati dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kita melihatnya dari segi waktu. Yang kedua, kita melihat dari segi benar atau salahnya, dan yang ketiga kita melihat dari segi apakah sudah pasti atau masih ada keraguan. Kita lihat yang pertama, dari segi waktu, cara kerja suara hati terbagi menjadi 3 tahap. Di tahap yang pertama adalah sebelum tindakan itu dilakukan. Sebelum tindakan dilakukan, suara hati akan berfungsi sebagai indeks atau petunjuk. Suara hati akan mengingatkan kesadaran moral kita, lalu akan menyuruh jika tindakan yang akan kita lakukan itu sifatnya baik. Tetapi sebaliknya, jika kita ingin berbuat buruk atau tindakan kita salah, maka suara hati akan melarangnya. Di tahap yang kedua adalah saat tindakan itu dilakukan. Di sini suara hati berfungsi sebagai fudeks. Jadi selama bertindak atau tindakan itu belum selesai, suara hati akan selalu terus mengingatkan kita apakah tindakan kita itu baik atau tidak. Jika tindakan kita itu salah, maka suara hati akan melarang dan juga akan meminta kita untuk menghentikannya. Lalu di tahap yang ketiga, setelah tindakan kita lakukan, di sini suara hati berfungsi sebagai vindex. Suara hati akan memuji dengan cara memberikan ketenangan, memberikan rasa senang, bahagia, gembira jika kita melakukan sebuah tindakan yang benar. Sebaliknya, jika kita melakukan tindakan yang salah, maka kita akan diberikan rasa gelisah, rasa sedih, rasa kecewa, dan sebagainya. Lalu kita melihat dari sisi benar atau salahnya. Suara hati yang benar jika tindakan kita itu sesuai dengan norma objektif. Sebaliknya, suara hati yang salah itu jika tindakan kita tidak sesuai dengan norma objektif. Lalu, suara hati yang pasti secara moral dapat dipastikan bahwa tidak keliru. Di sini berarti kita sudah melakukan sebuah tindakan, kita sudah mengambil sebuah keputusan, dan keputusan dan tindakan kita itu tidaklah keliru, atau bisa kita katakan tindakan dan keputusan kita itu benar dan baik. Sedangkan suara hati yang masih bimbang atau yang bimbang itu berarti masih ada keraguan. Di sini berarti kita masih dalam zona abu-abu, bingung mau memilih A atau B. Lalu, apa fungsi dari suara hati?
Yang pertama, suara hati berfungsi sebagai pegangan, pedoman, norma untuk menilai sebuah tindakan. Kita melihat tindakan A dan B, kita bisa menilainya, tindakan A itu baik atau tidak, tindakan B itu baik atau tidak. Fungsi yang kedua sebagai peraturan konkret dalam hidup sehari-hari. Suara hati menjadi sebuah peraturan yang paling mendasar dalam hidup kita untuk menentukan sebuah pilihan-pilihan, menentukan tindakan kita mau bertindak seperti apa. Lalu yang ketiga, fungsi suara hati untuk menyadarkan kita akan harga diri kita dan bahwa diri kita itu bernilai. Karena apa? Karena kita tahu kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah seturut dan segambar dengan Allah. Artinya kita diciptakan menjadi citra Allah dan kita mempunyai keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Disinilah suara hati berfungsi menyadarkan bahwa kita itu bernilai dan mempunyai harga diri. Lalu, ajaran gereja tentang suara hati. Di sini ada dua. Yang pertama adalah Gaudium et Spes, artikel ke-16, dan surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5, ayat 16 sampai 25. Kita lihat yang pertama adalah Gaudium et Spes, artikel 16. Gaudium et Spes merupakan salah satu dokumen dalam Konsili Vatikan kedua. Dalam artikel ini berkaitan dengan suara hati yang isinya adalah: pertama, suara hati itu selalu menyerukan kebaikan untuk dilakukan dan kejahatan untuk dihindari. Ini adalah dasar dari suara hati, karena kita tahu bahwa suara hati adalah suara dari Allah dan Allah itu adalah baik. Maka pada dasarnya suara hati kita itu akan selalu menyerukan kebaikan untuk dilakukan. Lalu yang kedua, suara hati merupakan tempat yang paling suci dalam diri manusia karena dia bersama dengan Allah. Bisa kita katakan bahwa suara hati adalah suara Allah. Juga bisa kita katakan pula bahwa suara hati adalah sanggar maha suci, di mana Allah bersemayam dalam diri kita. Lalu yang ketiga, setiap orang dari lubuk hatinya dapat menemukan suara yang mengarahkan kepada manusia berkualitas dalam melaksanakan tindakannya. Artinya apa? Kita sebagai citra Allah memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, diistimewakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Artinya kita itu seharusnya bertindak selayaknya seperti kita menggambarkan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, disitulah ketika kita melakukan sebuah tindakan yang baik, tindakan yang mencerminkan kebaikan Allah, disitulah kita bisa melihat bahwa kita adalah manusia yang berkualitas. Lalu dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16 sampai 25. Di sini dikatakan bahwa dalam hidup manusia itu ada dua hukum. Kita dalam hidup sehari-hari berhadapan dengan dua hukum. Hukum apa? Yang pertama, kita memiliki hukum Allah, atau yang sering kita sebut dengan roh. Lalu, hukum yang kedua adalah hukum dosa, yang sering kita sebut dengan daging. Antara roh dengan daging, ini akan selalu kita gumulkan, kita pertimbangkan dalam hidup sehari-hari. Apakah tindakan kita, keinginan kita, hasrat kita itu mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendak daging. Nah, dalam pergulatan ini kita akan membedakan, kita akan memilih roh atau daging, atau yang kita sebut dengan bahasa discernment atau diskresi, atau bisa kita artikan sebagai pembedaan roh. Di sini ada dua roh, yaitu roh dari Allah atau roh dari daging. Nah, kita diminta untuk memilih dalam hidup kita sehari-hari. Kita ingin berbuat baik atau kita ingin berbuat jahat. Nah, harapannya adalah kita memiliki kesetiaan akan suara hati. Karena apa? Karena kesetiaan kita kepada suara hati menjadikan kita untuk selalu mencari kebenaran
dan memecahkan persoalan moral dengan bijak. Kita tahu bahwa dalam hidup kita seringkali jatuh dalam godaan, maka kita nanti akan memilih di jalan daging atau hukum dosa. Tapi dengan kita mengandalkan suara hati, suara Allah, kita diharapkan bisa kembali kepada hukum Allah, kembali kepada roh, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kebenaran dan juga kita bisa memecahkan sebuah permasalahan moral dengan bijaksana. Nah, tapi kita juga perlu ketahui bahwa suara hati, meskipun itu adalah suara Allah, tapi juga bisa menjadi tumpul atau keliru. Bukan karena Allah yang salah, tetapi karena itu adalah keteledoran karena kesalahan kita sebagai manusia. Di sini kita bahas tentang penyebab suara hati, kenapa itu bisa menjadi tumpul dan keliru. Yang pertama, karena kita mengabaikan suara hati. Kita seharusnya menggunakan suara hati dalam segala hal, tapi kita selalu mengabaikan. Suara hati mengatakan A, itu adalah tindakan yang baik, tetapi kita dengan sengaja memilih pilihan yang B, dan kita tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah. Lalu yang kedua, dalam diri kita masih ragu-ragu. Karena apa? Karena di sini kita kurang mempercayakan pada kehendak Allah. Ini juga bisa disebabkan ketika kita jarang berdoa, jarang membaca kitab suci, jarang melakukan pendalaman iman, maka kita akan terus merasa ragu-ragu. Lalu yang ketiga, bisa saja juga karena kita tinggal dalam masyarakat yang memiliki pandangan yang salah atau keliru, maka kita akan terbawa pada pandangan masyarakat itu. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari globalisasi dan perkembangan zaman. Lalu bagaimana kita harus bersikap dengan suara hati kita? Yang pertama, kita harus menghormati setiap anjuran yang keluar dari hati kita. Lalu setelah itu kita mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan suara hati. Yang ketiga, kita mempertimbangkan secara matang dan dengan pikiran yang sehat tentang apa yang dikatakan oleh suara hati. Kita melihat apakah yang disarankan oleh suara hati itu baik atau tidak. Kita harus mempertimbangkan dengan matang. Dan yang terakhir, kita akan melaksanakan apa yang disuruh oleh suara hati. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk membina suara hati? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membina suara hati kita. Yang pertama, kita mengikuti suara hati dalam segala hal. Karena apa? Karena semakin kita sering menggunakan suara hati kita untuk mempertimbangkan sesuatu pilihan, suatu tindakan, maka suara hati kita itu akan semakin terasah. Suara hati kita akan semakin peka. Dan disitulah suara hati akan menjadi semakin baik. Lalu yang kedua, kita bisa mencari keterangan pada sumber yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa membaca kitab suci atau membaca ajaran gereja atau juga membaca buku-buku yang berkualitas. Lalu yang kedua, kita juga bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu, yang lebih paham. Dan yang ketiga, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, misalnya rekoleksi atau retret. Cara yang ketiga adalah dengan introspeksi diri, atau kita mengoreksi diri kita sendiri. Setelah kita melakukan sesuatu, kita merefleksikan apakah tindakan kita itu baik atau tidak. Itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membina suara hati kita.